Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini soleh-solehah? Semoga kalian di rumah semuanya sehat dan siap untuk belajar. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembelajaran tematik tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Dan sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Pembelajaran 5 halaman 159. Pada hari jadi sekolah Siti diadakan karnaval pakaian adat. Karnaval diikuti oleh semua warga sekolah yaitu guru dan siswa. Pakaian adat yang dikenakan berbeda-beda, diantaranya ada pakaian adat Jawa Barat, Yogyakarta, Medan, Bali, Papua, dan Betawi. Sungguh indah keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya membuat kita semakin bangga terhadap tanah air Indonesia. Siti dan teman-temannya telah menunjukkan salah satu bentuk karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat, yaitu pakaian adat daerah. Karakteristik pakaian adat daerah masyarakat Indonesia sangat beragam. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-beda. Akan tetapi, perbedaan itu bukanlah penghalang masyarakat antar daerah untuk bersatu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Sebaliknya, masyarakat Indonesia dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena pakaian adat daerah menjadi akar budaya nasional. Karakteristik pakaian adat daerah yang menjadi akar budaya nasional menjadi identitas bangsa di mata internasional. Keragaman ini telah memperkaya khasanah budaya nasional sehingga menjadi simbol pariwisata Indonesia yang banyak menarik perhatian wisatawan asing dan domestik. Contoh simbol pariwisata yang menunjukkan keberagaman karakteristik daerah meliputi rumah adat daerah dan pakaian adat daerah, yaitu TMII atau Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan miniatur keberagaman karakteristik rumah adat dan pakaian adat daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah contoh dan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Dalam masyarakat, tidak jarang keberagaman karakteristik dijadikan sumber masalah sehingga memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terjadinya masalah sering timbul akibat dari ulah pihak-pihak yang sengaja ingin membuat kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memupuk toleransi serta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Orang yang sengaja ingin membuat kekacauan dan perpecahan antar warga masyarakat dalam cerita fiksi mencerminkan tokoh antagonis. Masih ingatkah kalian dengan tokoh antagonis? Siapa pula tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Mari kita diskusikan bersama-sama pertanyaan berikut. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis yaitu tokoh yang memerankan sifat tidak baik atau jahat. Biasanya menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketenangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan tokoh pembantu atau tambahan. Jadi, tokoh pembantu atau tokoh tambahan yaitu tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita, ya. Yang keempat, apakah lawan sikap antagonis? Sikap antagonis lawannya yaitu protagonis. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan sikap lawan antagonis. Sikap lawan antagonis yaitu protagonis, yang berarti tokoh yang memiliki peran atau watak sifat yang baik. Silakan kalian baca cerita tentang kendi emas dan ular
atau kalau di dalam buku ada pada halaman 163 sampai 165. Berdasarkan cerita tadi ya, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Ya, tokoh utamanya yaitu Pak Petani. Yang kedua, siapakah tokoh pembantu tambahan dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Tokoh tambahan atau tokoh pembantunya yaitu istri petani dan pasangan suami istri yang serakah. Yang ketiga, siapakah yang menjadi tokoh antagonis? Nah, tokoh antagonisnya yaitu suami istri yang rakus dan serakah. Yang keempat, mengapa tokoh pada jawaban soal nomor 3 disebut tokoh antagonis? Karena mereka mempunyai sifat yang tidak baik, yaitu menguping pembicaraan orang lain dan pendendam. Yang kelima, sikap apakah yang tercermin pada tokoh utama dalam cerita Kendi Emas dan Ular? Nah, pada cerita tersebut, Pak Petani sebagai tokoh utama mempunyai sifat yang baik, amanah, dan bijaksana. Kita bisa mengambil hikmah dari cerita Kendi Emas dan Ular. Kita harus berprasangka baik kepada teman. Jadikan setiap keadaan, entah itu keadaan baik ataupun keadaan buruk, sebagai penyemangat menuju impian kita. Tuhan sangat suka orang baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, walaupun dari tangan orang-orang yang jahat. Kendi merupakan contoh benda 3 dimensi. Berikut langkah-langkah menggambar 3 dimensi berupa kendi. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, memperjelas gambar sketsa. Yang keempat, menyelesaikan gambar. Pembelajaran 6 halaman 170. Silakan kalian amati dan perhatikan gambar karya 3 dimensi berikut. Nah, gambar-gambar tersebut menunjukkan berbagai karya seni 3 dimensi. Gambar yang pertama yaitu gambar bentuk rumah dari kertas. Gambar kedua, gambar berbentuk pepohonan dari kertas. Gambar ketiga, gambar bentuk binatang dari kertas. Gambar keempat, gambar bentuk maket lingkungan perkotaan dari kertas. Dan gambar kelima, gambar bentuk maket lingkungan dari kertas. Karya seni 3 dimensi dapat dibuat dari berbagai bahan. Ada karya berbentuk rumah dari bahan kertas yang dibuat dengan cara menggunting dan menempel. Ada karya berbentuk binatang dari bahan tanah liat dan plastisin yang dibuat dengan cara membentuk. Ada karya berupa bentuk meja kursi dari bahan kayu yang dibuat dengan cara digergaji dan disatukan dengan paku. Dan untuk membuat karya seni 3 dimensi, sebaiknya kalian membuat gambar rancangan karya yang akan dibuat terlebih dahulu. Nah, berikut adalah contoh gambar rancangan karya 3 dimensi. Setelah membuat gambar rancangan karya seni rupa 3 dimensi, selanjutnya membuat karyanya. Nah, berikut contoh langkah-langkah dalam membuat karya 3 dimensi berupa pohon jagung. Kesimpulan pembelajaran hari ini sebagai berikut. Alhamdulillah, sekian untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya, soleh-solehah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.